Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support dan dukung channel ini. Semoga channel ini kedepannya bisa selalu memberi manfaat untuk yang lainnya. Pada malam ini saya ingin membahas tentang ilmu pernapasan. Sengaja saya bahas biar tidak banyak timbul pertanyaan. Silahkan dipahami masing-masing. Saya akan bagi dasarnya, kuncinya. Silahkan dipraktekkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi spiritual itu harus kreativitas, harus punya kreatif gitu. Jangan niru saya. Jadilah diri panjenengan sendiri-sendiri. Di sini saya akan bagi tata caranya, dasar-dasarnya, kuncinya, sampean kembangkan sendiri. Jadi sampean kembangkan sendiri dengan kreativitas jenengan. Nggak apa-apa, nggak usah nyari Kang Tro gitu. Saya itu kurang gimana ya? Kalau suruh ngajari itu kurang telaten. Makanya tak bagi-bagikan, saya itu tidak pengen jadi guru gitu. Di guru itu saya tidak telaten. Saya mending jadi YouTuber, ini tidak apa-apa. Nah, ini saya bagikan dasar-dasarnya biar sampai cepat memahami yang namanya pernapasan. Karena pernapasan ini sangat penting. Selain meditasi, pernapasan ini sangat penting. Dua ilmu yang harus panjenengan kuasai, yaitu meditasi dan pernapasan. Terima kasih buat yang sudah hadir semuanya. Dibantu like-like-nya 30. Sudah hadir, dibantu like dan share-nya. Sehat semuanya, lancar rezekinya, makmur hidupnya. Selalu diberi kebahagiaan dan segala hajatnya terwujud. Disaksikan oleh alam semesta. Dasar dari ilmu olah nafas. Kita harus mengenal titik untuk menahan pernapasan itu sendiri. Titik-titiknya mana saja, itu harus kita kenal dulu. Kalau dasarnya cuma tarik, tahan, buang. Tarik dari hidung, tahan, buangnya lewat mulut. Itu kalau dasarnya pernapasan. Tarik, tahan, buang. Nah, titik untuk menahannya ini ada di mana saja. Nah, itu ada di bawah perut, dada, dan kepala. Ini sering saya sampaikan, tapi ini saya rangkum biar sampai tidak banyak pertanyaan. Biar sampai tidak banyak pertanyaan, nanti saya bisa fokus ke pembelajaran online privat saya. Jadi sampean sendiri juga bisa memahami, bisa berkreativitas sendiri. Mau sampean pakai apa, mau sampean gunakan untuk apa, monggo terserah jenengan. Tidak perlu ijazah dari saya, tidak perlu pengisian dari saya, tidak perlu mantra dari saya, tidak perlu laku tirakat atau apapun, tidak usah. Cukup sampean pahami
sampean lakukan sesuai dengan keinginan panjenengan sendiri tanpa teori. Jangan niru saya pokoknya. Harus jadi spiritual sendiri-sendiri. Jangan niru Kang Tro. Karena sampean harus punya kreativitas juga. Nah, pernapasan bawah perut. Di sini nahannya yaitu di atas kemaluan, di kantong kemih. Di situ ada cakra sek, cakra dasar, dan juga kundalini. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengaktifkan kundalini, yaitu caranya cuma pernapasan bawah perut. Tidak usah dedek bengek, ya situ aja sampai melakukan pernapasan bawah perut. Nah, di saat kita sering melakukan pernapasan bawah perut, yang timbul gejalanya nanti apabila pernapasan sampean bagus, satu, kepercayaan diri sampean luar biasa. Dua, energi sampean luar biasa karena kundalini itu adalah sumbernya energi yang mengatur energi ke seluruh cakra. Tiga, kreativitas sampean muncul. Rasa males, rasa was-was, rasa takut, rasa ragu-ragu itu akan rendah, ditutup oleh rasa percaya diri yang luar biasa. Sampai tidak mudah ditipu orang, tidak mudah percaya sama orang itu kalau pernapasan perut bawah perut jenengan bagus. Nah, di situ elemennya adalah air. Elemennya adalah air. Jadi di saat sampean ingin mengerjakan sesuatu yang hubungannya dengan air, sampean pakai pernapasan bawah perut. Ini kita ambil simpelnya aja lah, kunci-kuncinya aja. Tarik, tahan, bawah perut. Kalau untuk pengisian, sampean keluarkannya lewat hidung. Kalau untuk membuang energi negatifnya, sampean keluarkannya lewat mulut. Simpel. Kuncinya tetap di pikiran, di otak, di kepala. Ini plus, ini main. Nah, itu untuk bawah perut. Nah, atasnya adalah pusar. Itu juga tempat untuk menahan nafas di pusar. Nah, pusar ini unsurnya adalah tanah. Unsurnya adalah tanah. Makanya semua hasil tanah, saripati tanah itu masuk ke perut. Jadi kalau sampean mengerjakan sesuatu yang masih berhubungan dengan tanah, ya sampean tahan nafasnya di perut. Contoh kanuragan, kebalan, sampean punya hajat, itu afirmasinya tahan nafasnya di perut. Nah, di sini kalau pernapasan sampean bagus, sampean akan tujuan hidup sampean itu terarah. Terarah, tujuan hidup sampean itu akan terarah. Sampean akan memahami tujuan hidup, konsep tujuan hidup panjenengan. Atasnya lagi dada. Di situ ada amarah dan supiyah. Unsurnya adalah api. Nah, ini yang banyak manfaatnya. Biasanya yang sering sampean alami. Lah, ini orang terkadang hanya mengikuti ini, amarah dan juga supiyahnya. Orang itu inginnya yang berlebih-lebihan. Ya, makanya tidak ada orang cukup, pengennya yang berlebih-lebihan. Terus amarahnya, rasanya itu biasanya menguasai dirinya. Nah, di saat panjenengan ingin mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan rasa, itu pakai pernapasan dada. Pernapasan dada. Ini kalau membahas ilmu pergoiban,
pergoiban lagi. Taman bisa ngisi kodam, ngisi benda sakti, ngisi benda pusaka, ngisi jimat, ngisi apa, itu pakai pernapasan dada. Tahan di dada, tarik dari hidung, tahan, nanti keluarkannya lewat hidung lagi. Itu untuk bisa buat jimat, pelarisan, pelet, pengasihan di dada. Rasa, pokoknya yang berhubungan dengan rasa kebatinan itu pakai dada. Nah, perut dan dada ini titiknya ada di otak kita. Ini sebagai pemancarnya. Kalau pemancarnya ini nanti bagus, titik fokusnya bagus, maka telepatinya juga bagus. Mudah tersampai ke alam semesta ataupun makhluk di sekitarnya. Nah, ini harus sinkron antara negatif dan positif. Leher ke atas ini positif. Makanya orang hidup kalau pengen positif itu ngikuti leher ke atas, jangan leher ke bawah. Itu negatif itu. Kenapa negatif, Kang? Iya, keraguan-raguan. Hubungannya rasa lah ini. Nah, kalau untuk mengaktifkan seluruh cakra, yaudah tinggal melakukan pernapasan 4 titik ini, selesai. Nggak usah neko-neko. Ingin terhubung dengan sedulur papat, Kang? Yo itu 4. Sedulur papat itu kan aluamah, amarah, supiyah, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Di dada 2, perut 1, kepala 1. Berarti pernapasannya apa yang digunakan? Ya, sampean tahu sendiri tadi, perut, dada. Ini sebagai pemancarnya, sensor mulai sampean itu terpancar dari otak sampean, bukan rasa. Kalau rasa itu kita merasa di sini loh, depan rumah itu enggak tahu perasaan kita. Jangankan ke depan, orang di samping kita aja enggak bisa merasakan perasaan kita gitu. Yang bisa itu pikiran. Ini menyambung. Makanya kalau mengucapkan doa, itu tuliskan juga di pikiran jenengan, itu akan menjadi program pikiran panjenengan. Di saat pikiran sampean terprogram, maka langkah gerak kaki sampean dalam perjalanan hidup ini akan menuju apa yang menjadi program pada pikiran panjenengan. Jadi pernapasannya di situ. Tarik untuk doa loh, tarik, tahan perut, di sini tuliskan. Tahun ini saya punya mobil lah gitu. Keluarkan lewat hidung. Dari mana nanti dapatnya? Ya enggak usah mikir. Enggak usah dirasakan dari mana dapatnya. Nanti yang timbul keraguan-raguan. Nah, selama kita mau berpikir dalam hidup itu, apa sih yang enggak bisa? Kan semua juga bisa. Hanya kunci pernapasan itu ada 4 titik ini. Air, tanah, api, angin. Nah, ini sampean mau pakai apa terserah. Terserah. Pelet, Kang. Yaudah, pelet pakai apa? Rasa. Tahan nafas di dada, ini ke titik fokusnya. Selesai toh. Nggak ada puasanya, Kang. Yo, kalau pengen puasa ditambahi puasa 41 hari. Pengen minta mantra, yo ditambahi mantranya. Kalau dikasih yang enak, pengennya susah, ya dikasih yang susah. Kan enak tau, orang belajar gue enak gitu kok. Kalau memang yang susah itu kurang bagus, ya dikasih yang agak sulit aja, enggak apa-apa kan. Makanya buat teman-teman semua itu ya harus wajib memahami. Nah, antara api dan air itu ngumpulnya di perut. Perut ini jadi satu, makanya dinamakan pusar. Pusarnya di sini. Makanya orang-orang yang mendalami tenaga dalam, kekuatan diri, itu pasti nahan perutnya, nahan nafasnya di perut. Untuk mengumpulkan energinya di sini.
Karena apa? Tahan nafas yang paling lama itu yang bagus di perut. Jangan di bawah perut sama di dada, bahaya. Karena di dada itu ada paru-paru, ada jantung, bahaya ini. Ini sarafnya lemah. Apalagi di kepala, ini banyak saraf yang terhubung ke badan. Jangan tahan nafas lama-lama di kepala. Dan cara menarik nafasnya jangan disentak. Ini jangan. Itu juga bahaya untuk saraf kita. Yang pelan, santai gitu. Nah, pelan, santai, ngelepasnya pun ya harus pelan, tenang, santai gitu. Nggak usah buru-buru toh. Kita belajar itu nggak usah buru-buru. Terkadang orang kan pengennya cepet. Nggak mikir dampaknya apa, efeknya apa. Gitu. Ya kalau paham titik pernapasan ini, sampai mau afirmasi apa, enak. Tarik, tahan perut, afirmasimu apa? Ini yang menyalurkan afirmasimu. Makanya orang disuruh berdoa itu malam, sepertiga malam, itu bukan masalah doanya ini. Di saat sampean bisa melakukan frekuensi sampean ini mudah nyambung ke yang lainnya, ini gara-gara yang mendatangkan terwujudnya itu di saat ini nyambung kepada alam semesta ataupun kepada orang lain. Di saat orang lain tidur, sampean bangun. Di saat sampean mengucapkan afirmasi, ini masuk ke alam bawah sadar orang-orang yang tidur ini, ke memori otak mereka. Nah, akhirnya apa yang jenengan hajatkan ini pasti ada lah. Sampean punya toko, sampean tiap malam duduk diam afirmasi, toko sampean rame, orang datang ke tempat sampean. Ya tidak mungkin toh di lingkungan sampean tuh ada 100 orang satu-satu saja ndak nyangkut. Ya kalau sering dilakukan ya lama-lama ya rame toh. Karena apa? Yang mempengaruhi sepi ndaknya, susah ndaknya, usaha itu sebenarnya diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri gitu loh. Nggak ada gunanya jimat-jimat itu, sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ada kesaktiannya jimat itu. Yang membuat jimat sakti itu adalah kita yang megang jimatnya. Yang membuat mantra itu sakti, mujarab itu karena kita yang mengucapkan mantranya. Yang membuat pusaka jadi sakti itu karena kita yang megang pusakanya, bukan pusakanya. Pusaka itu sampai buang ya hilang kok. Nah, mantra yang bagus itu yang di saat kamu ucapkan kamu pahami, jadi sesuai kebutuhanmu. Itu mantra paling bagus. Jimat yang bagus adalah otakmu. Barang siji sing kudu dirumat yaitu pola pikir kita. Gitu. Makanya kuncinya ada di pikiran. Inilah namanya kesadaran diri. Di saat kita kembali berpikir sebelum merasa. Kebanyakan sekarang dibalik, rasanya dulu baru berpikir. Makanya pelajarannya cipto karso karyo roso. Dicipta dulu dengan pola pikir kita yang bagus. Mau dipakai apa karso? Dikersani gawe opo? Karya setelah dikersani jadilah karya jenengan. Setelah punya karya baru dirasakan hasilnya dari karya itu. Kalau roso cipto karso karyo, rosonya duluan gak jadi berkarya. Kadang ragu-ragu, takut, minder, takut gagal, ya belum dilakukan. Di saat rasa tinggi itu menutup pola pikir kita. Itu yang namanya mental block. Mental block, makanya dibalik aja. Cipto, karso, karyo, roso.
Makanya dari dulu pelajaran itu ada nih apa? Ngolah rasa. Karena rasa ini kalau dituruti berbahaya. Sekarang pelajarannya diganti, ngolah pikir. Biar apa? Makmur. Kalau nuruti rasa itu enggak ada makmurnya. Enggak ada tenangnya, enggak ada bahagianya nuruti rasa. Sekarang punya beras, besok pengennya punya mobil, besoknya lagi pengen punya ini, besoknya lagi pengen punya ini. Enggak ada habisnya nuruti rasa itu. Kalau nuruti pikir, kita pasti sesuai kebutuhan yang kita pikirkan. Anak saya besok bayar sekolah, oh ini kebutuhan saya berarti membayar anak saya sekolah. Dipikirkan. Nah, hidup itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau keinginan tidak ada habisnya. Kalau kebutuhan pasti sesuai. Nah, pernapasan itu gunanya yaitu sebenarnya untuk mengembalikan kita ke dalam kesadaran diri yang luar biasa. Titiknya apa tadi? Gunanya terserah jenengan. Saat marah, tahan nafas di dada, sampai fokus, sampai ucapkan sesuatu. Jadi, itulah namanya sabdo. Pernapasan melalui apa? Biar tenang hidung. Tarik nafas hidungnya yang halus. Kalau ingin tidak terbawa emosi, buat jenengan yang sering marah-marah, gampang emosi, sering-sering pernapasan dada. Ini amarah dan supiah sampai ya. Harus sering-sering ini di sini sampai. Biar apa? Dingin. Karena saya bagi-bagi saja, ujinya tidak apa-apa, saya tidak usah ijazah-ijazahan. Pengen Kang, saya Kang, kebatinan saya kuat, pernapasannya dada, paha perut dan dada. Kang, pengen tenaga dalam saya kuat, pernapasannya perut. Ada semua, tinggal milih air, tanah, api, angin. Itu mau pilih yang mana? Nah, yang gaib itu api dan angin. Yang jadi raga kita adalah tanah dan air. Nah, selesai kan? Dan ini adalah unsur dari alam semesta. Yang apa? Yang ada dalam diri kita. Kita belajar pernapasan jadi tahu kita itu dari apa. Rasa dan jiwa dan sukma dan roh kita itu dari angin dan api. Raga kita terbuatnya dari air dan tanah, daging, kulit, tulang. Nah itu. Apa kita belum menguasai unsur alam? Ya sudah jadi pada diri kita. Sudah kita kuasai, tiap hari sampean atur terus kok. Air sudah sampean kuasai, sampean bisa bikin kopi, es teh, teh hangat, sampean jual ya bisa. Tanah sudah sampean kuasai untuk rebutan warisannya, diolah bisa tanami padi, ketela, ya sudah dikuasai kok. Angin udah kuasai, tiap hari udah masuk keluar masuk tubuh kita. Air sudah kita kuat. Lah mau apa lagi? Yang paling susah kita kuasai adalah api. Karena apa? Kita sering terbawa oleh rasa kita. Makanya nek olah rasa. Perbanyak pernapasan dada biar sampai memiliki kesabaran, kelapangan dada. Biar tidak hanya merasa, tapi bisa merasakan yang lainnya. Karena hidup itu tidak tergantung rasa kita. Kita juga harus memikirkan perasaan orang lain. Jadi, jangan asal-asalan kalau pengen belajar. Nggak usah ribet-ribet. Nggak usah banyak teori, malah mumet. Yang penting paham titiknya, paham fungsinya, selesai.
soal pengerjaannya gimana, yuk kreativitasnya dipakai, pola pikirnya dipakai. 149 yang hadir sehat, sukses, lancar semuanya, rezekinya, makmur hidupnya, apapun yang menjadi tujuan panjenengan, hajat panjenengan segera dikabulkan, disaksikan oleh alam semesta, dan selalu diberi kebahagiaan. Dibantu like-like-nya, share-share-nya. Kalau ada pertanyaan monggo, ini saya pengen jawab pertanyaan dari jenengan semuanya. Silahkan yang mau bertanya, tunggu pertanyaannya sambil. Yang penting pembahasan kita adalah olah nafas malam ini. Monggo ditanyakan, silahkan. Jadi di saat saya bikin video, di saat sampai tidak paham, daripada komen di sini sampai jawab, nanti saya langsung balas. Tolong dibantu like-nya, disamaratakan. 152 yang hadir, yo jangan pelit-pelit. Saya tidak pelit ilmu, sampai masa tinggal nombol like aja kok pelit kan. Yaitu wujud kita saling membutuhkan gitu loh. Saya berbagi ilmu, sampai cuma berbagi like, atau kalau mau di share ya monggo. Itu yang sadar saja, kalau tidak sadar tidak usah. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang selalu support channel-channel Kang Ro. Silahkan dilakukan, tidak perlu izin. Apapun yang sudah saya bagikan berarti sudah saya ikhlaskan, monggo dijalankan. Kalau yang baik dipakai, tidak baik ya tidak usah. Mengambil energi dari alam gimana, Kang? Tarik nafas ini. Ini sudah energi dari alam, sampai ambil. Tarik nafas. Nah, ini energi dari alam. Sampai makan nasi itu, sampai ngambil energi alam. Enak tuh. Nggak usah pakai teknik macam-macam, itu energi dari alam, sampai ambil masuk tubuh sampean, akhirnya jadi energi dalam tubuh jenengan. Bolehkah saya membuang energi negatif 10 kali, Kang? Boleh, enggak apa-apa itu. Maaf, Kang, buat mengeluarkan penyakit melalui memuntahkan bisa lewat pernapasan. Bisa itu sebenarnya, Mas. Tapi dibarengi dengan sugesti itu. Ada sugestinya. Kang, saya pernah dengar ada teknik pernapasan tarik, tahan, buang, tahan lagi. Coba jelaskan kegunaannya, Kang. Salam dari Bandung. Itu untuk pengisian. Tarik, tahan, buang, tahan lagi. Jadi sampai buang terus narik lagi. Tapi tetap tarik lagi, enggak mungkin langsung buang. Masa tahan gini untuk apa? Ada gunanya itu nanti. Ada gunanya itu nanti. Dari Palu, sembah nuwun, dari Malaysia juga. Maaf, Kang, terus di dalam meditasi apakah perlu wewangian? Bisa untuk menambah ketenangan, Kang. Wewangian itu untuk menambah ketenangan. Pernapasan yang bagus bisa ditahan berapa menit, Kang? Kalau di perut bagus itu setengah menit atau 1 menit saja lah, itu sudah bagus di perut itu. Kalau di dada, di bawah perut, di kepala jangan lama-lama. Pokoknya tarik, tahan, itu aja. Buang, itu aja. Kalau di perut itu enggak ditekan. Gini loh, enggak. Tahan itu biasa. Nah, ini namanya tahan, enggak ditekan. Kalau ditekan itu sarafnya juga ikut nanti. Tahan itu ditahan, enggak ditekan. Gitu. Untuk pengobatan pakai olah nafas yang mana, Kang? Kalau pengobatan sakit itu kan dari pikiran.
Terus yang mengganggu pikiran kita itu adalah rasa. Pernapasan yang bagus itu di perut dan dada. Perut dan dada. Sebenarnya ini, 3 ini sangat bagus untuk penyembuhan diri. Perut, dada ini sering dilakukan, sering dikeluarkan energinya. Sampai terkena serangan goib, serangan santet, serangan apa itu masuknya pasti ke sini. Makanya harus sering-sering sampai keluarkan. Biar sampean juga aman, terkendali gitu. Aman terkendali gitu. Ya terkadang 3 pernapasan ini yang sisi negatifnya, positif negatif. Ini yang ngatur yang positif, mutmainahnya. Mata batin itu kan di sini, isi positifnya. Dari Bekasi, Kunyimak, terima kasih buat teman-teman semua yang dari seluruh Indonesia sudah hadir. Terima kasih yang sudah like. Yang sudah like sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, usahanya juga tambah berjaya, bisa berkembang, sehingga bisa memakmurkan keluarganya, dirinya, dan masyarakat di sekitarnya. Palembang, terima kasih. Dari Timur Leste, matur suwun, dibantu share-share-nya ya semua. Like-nya dulu dibantu 169. Ini like-nya baru 117. Monggo dibantu. Saya tak sambil ngopi juga. Di sini memang saya jelaskan semua, saya buka gitu. Bukan karena saya tidak pengen menyembunyikan, yonda, saya juga tidak pengen. Saya juga tidak pengen jadi guru. Sampai tidak usah nyari saya jauh-jauh. Kalau bisa sampai jalankan di sini, monggo sampai jalankan sendiri. Tidak usah nyari saya. Nanti kalau nyari saya butuh biaya, sampai harus beli tiket, beli ini, nanti buang-buang energinya. Dihargai. Izin tanya Kang Mas, dari pernapasan apa bisa buat penyelarasan kodam? Penyelarasan kodam itu sampai ya begini pakai pernapasan dada dan perut, Mas. Itu kalau yang percaya dengan hal-hal seperti itu sebenarnya dada untuk menyelaraskannya. Jawa Barat, Bandung, Lamongan, Mojokerto, terima kasih buat semuanya. Monggo dibantu like-nya, share-nya. Jangan lupa share-nya. Tekan tombol love-nya. Dan pernapasan ini banyak gunanya, bisa untuk mageri rumah sampean, mageri diri sampean, buat jimat, buat pelarisan, buat segalanya. Tidak pakai mantra, tidak usah pakai mantra, tidak usah puasa, tidak usah tirakat. Ini ilmu real kok, pernapasan itu ilmu, tidak ada triknya. Makanya saya munculkan ilmu pernapasan ini agar orang bisa sendiri gitu loh. Kalau semua bisa kan ya malah enak kalau semua bisa. Kalau penerawangan pakai pernapasan apa, Kang? Penerawangan itu pakai pernapasan dada, Mas. Pernapasan dada sampai tetap harus fokus. Kalau penerawangan fokus kepala, pikiran sampean, kajian sampean harus benar-benar luar biasa. Sampean harus bisa membaca alam sekitar sampean kalau pengen ilmu penerawangan. Pangtron derek tangklet, apakah ilmu kuno seperti Pancasona Rawarantai juga dipakai pernapasan Kang Tro? Ilmu Pancasona kan malih kama ilmu rawa rontek.
Sebenarnya kuncinya semua ilmu itu ada di pernapasan kan. Pernapasan dan kekuatan sugesti, kekuatan pikiran. Kuncinya ada di dua ini. Apapun ilmunya itu. Yang kaku-kaku itu kan sugesti. Itu kena sugesti. Mukul dek kaku itu sugesti. Biasanya yang cepat itu yang sering ngumpul. Nanti orang lain yang mukul-mukul. Terus pakai emosi. Pakai emosi. Ilmu-ilmu lama itu sebenarnya banyak yang pitutur, Kang. Kalau ilmu-ilmu leluhur kita itu banyak yang masuknya ke pitutur. Pitutur. Biar dagangan laris pernapasannya gimana, Kang Tro? Itu pakai dada. Tarik nafas dari hidung. Tahan dada. Ininya tuliskan besok dagangan saya laris. Buang dari hidung. Sering-sering dilakukan. Sering-sering dilakukan. Tiap hari kalau bisa. Orang dagang itu kuncinya tengah malam. Jangan buru-buru tidur. Sering-sering duduk. Meditasi, pernapasan, afirmasi untuk usahanya. Apalagi orang bisnis, orang usaha itu harus. Orang bisnis itu banyak yang tumbang karena ngikuti rasanya. Terbawa rasa itu. Akhirnya apa? Tumbang dia. Asam lambung dan kecemasan, bah perut mas, sama dada. Pernapasannya, bah perut dan dada. Bah perut untuk menghilangkan kecemasan, ini untuk menurunkan asam lambungnya dada. Pelet enak. Pelet itu harus fokusnya bagus, harus tahu orangnya. Jaraknya juga menentukan karena kekuatan frekuensi kita itu terkadang terbatas. Sinyal itu kan kadang terbatas. Setiap tower itu kan ada batas sinyalnya seberapa. Lah ini kita kan punya tower, pikiran kita itu juga terbatas. Makanya jarak juga menentukan. Kalau kita paham diri kita, kita juga paham orang lain. Orang yang bisa menguasai dirinya itu bisa menguasai orang lain. Nah ini larinya ke pelet, telo, santet, pengasihan. Ini karena apa? Sudah menguasai dirinya sendiri. Kalau belum bisa menguasai dirinya sendiri, mau melet orang, mustahil. Dirinya sendiri masih bingung kok. Asam lambung, dada, dan bah perut, Kang. Coba dilakukan. Jangan lupa kopi-kopi nih, ya. Jangan lupa ngopi sambil ngopi. Ini like-nya baru 136. Yuk, monggo ditambah lagi like-nya. Yang belum like, silahkan di-like dulu. Tombol like itu nggak bayar mas, nggak ada bayarnya tombol like. Tenang aja, gratis itu. Sampai tombol like itu gratis. Lagi satu Kang, maaf lupa tadi. Matanya ditutup atau terbuka? Terbuka boleh, terbuka boleh. Pernapasan itu jangan mata tertutup kalau bisa. Bisa kesurupan jenengan. Mata terbuka. Terbalik, jadi kalau meditasi jangan melakukan pernapasan. Nah, itu matanya tertutup, bisa terbuka, bisa meditasi. Tapi ke pernapasan, kalau bisa matanya terbuka, jangan tertutup. Kalau sampai nahan nafas di dada, mata tertutup, amarah sampai naik, bisa kesurupan sampai. Pernapasan penangkal santet, Kang. Itu sering-sering buang energi aja. Bah perut, dada.
Ini sering dibuang energi negatifnya itu kalau untuk yang pengen menangkal santet itu. Kalau sampai tiap hari melakukan itu, sampai tidak akan kena serangan itu. Santet itu masuk dari sampan lihat, sampan rasakan, akhirnya sampan pikirkan. Nah, dari sampan pikirkan itu akhirnya masuk ke dalam diri sampean. Itu kalau santet. Kalau tidak sampan pikirkan, ya tidak. Sakit pinggang, coba sampean pernapasan bawah perut. Sering-sering dilakukan. Bawah perut. Jangan lupa sambil like-nya, Pak. Kang, dulur-dulur semuanya like-nya. Jangan lupa dibantu. Kalau berkenan share ya, monggo. Rezeki ini lancar. Tambah makmur. Saya hanya bisa berbagi ilmu. Bukan saya tidak pengen jadi orang pelit. Ilmu itu yang bagus, yang berguna untuk yang lainnya. Kalau saya simpen sendiri nanti ya tidak ada gunanya juga. Ujung-ujungnya saya jadi guru, ya itu tidak pengen jadi guru sebenarnya. Tapi banyak orang datang ingin belajar, pusing juga saya. Banyak datang pengen belajar. Kalau sudah saya jabarkan gini, saya ingin fokus ke privat online saya karena anggotanya sudah banyak sekarang, hampir 150 orang. Saya seminggu 3 kali harus memberi pembelajaran mereka seumur hidup. Jadi ya harus saya bisa bagi waktu lah. Paling ke channel, ke YouTube nanti cuma share-share video saja. Saya lebih fokus ke pembelajaran. Tubuh terasa panas setelah olah napas. Itu rasa. Kalau panas itu hawa dari dada, panas. Terkadang saraf jenengan ada yang tersumbat, itu bisa panas. Lah untuk melancarkan kembali pakai biasanya hawa panas itu. Karena dalam tubuh kita itu kan ada hawa dingin dan panas. Itu sebenarnya dalam diri kita. Monggo yang mau bertanya, nanti kita 1 jam aja live-nya. Kita 1 jam aja live-nya. Masih 15 menit. Bantu ya, like-nya ya. Monggo yang mau ada pertanyaan mumpung ini. Nanti ini soal apa ya? Pernapasan dulu, besok kita bahas soal lainnya apa. Nanti untuk yang berlangganan di channel saya nanti tak buatkan cara sendiri untuk memahami olah pernapasan. Nanti cara untuk bikin ini. Nanti tak bikinkan khusus untuk pelanggannya nanti. Cara ikut pembelajaran online gimana, Kang? WA aja langsung. Di deskripsi ini ada nomor WA saya. Di deskripsi live ini ada nomor WA saya. Ada biayanya itu. Untuk online seumur hidup. Seminggu 3 kali sampai selamanya belajar. Bukan hanya pernapasan dan meditasi, tapi segala keilmuan. Itu biayanya 1 juta. Untuk selamanya, tapi saya tidak mau tahap ini saya tidak. Dan itu uangnya nanti dikumpulkan, dipakai untuk bikin paguyuban atau padepokan. Nanti siapapun yang mau datang ya monggo silahkan di sini, bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa nyantai. Karena itu tempat jenengan semuanya. Kang Tro pakai pernapasan apa untuk menguasai ilmu rawa rontek? Rawa rontek itu sanepan, Mas. Sanepan. Orang itu kalau kepalanya putus bisa nyambung lagi karena memiliki pengetahuan. Orang tangannya putus bisa nyambung lagi karena punya pengetahuan. Itu sebenarnya sanepan dari leluhur kita dulu. Dan itu kalau memang ada, itu pakai kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran dan keyakinan. Pernapasan yang sampai lakukan berarti bawah perut untuk keyakinan diri, perut untuk energi.
kepala untuk kekuatan pikiran sampean. Berarti orang yang bisa melakukan itu sudah menguasai 4 unsur dalam tubuhnya. Sebenarnya orang yang bisa menguasai 4 unsur ini ya luar biasa memang luar biasa gitu. Bang dulu belajar di mana? Meditasi saya itu. Saya itu cuma sering semedi di hutan, mengkaji. Sampan semua itu sebenarnya bisa. Bisa. Di saat sampan mengetahui sesuatu, sampan kaji dulu. Jangan pakai rasa dulu, dikaji dulu, difikirkan dulu, dicari celahnya dulu, dicari caranya dulu. Saya seperti itu. Saya itu kalau dibagi ilmu oleh guru saya tidak langsung lakukan. Saya kaji dulu, kalau sudah paham baru saya lakukan. Jadi ada manfaatnya. Kalau tidak paham, saya tanya lagi. Sampai saya benar-benar paham baru saya lakukan. Kalau cuma kamu puasa 41 hari mantranya ini, saya tanya, untuk apa? Kamu nanti bisa ini. Sampan sudah melakukan. Sudah, buktikan dulu. Kalau dia bisa membuktikan, saya lakukan. Berarti saya nanti setidaknya seperti guru saya itu. Gitu kalau saya itu. Ya kalau hanya puasa 7 hari, gini, ya kerjakan aja ya buat apa? Bikin lapar aja. Orang hidup suruh makan ya. Kontrol pernapasan apa biar bos mengikuti omongan? Dada mbak. Dada dan perut. Kalau meditasi kok menguruh ya kurang fokus sampai tidak punya tujuan. Meditasi itu kembalinya ke tujuan. Tujuan jenengan melakukan meditasi apa gitu. Itu baru energi mas. Di sini seperti lubang itu karena kepala itu banyak saraf mas. Ini seperti terlubang. Itu saya pernah ngalami kalau itu. Itu hanya saraf tubuh kita. Di sini denyut-denyut. Di sini ada aliran, tubuh gemetar, itu hanya energi saraf kita, peredaran darah kita, bukan apa-apa. Karena cakra itu efeknya ke perjalanan hidup kita, bukan ke ini, perjalanan hidup kita. Kalau orang cakra mahkota yang terbuka, dia akan bisa mencapai kemakmuran dalam hidupnya lebih gampang, lebih cepat gitu. Untuk menjebak kekebalan pada orang kekebalan, zaman bisa pakai pernapasannya perut. Kekebalan. Bentar, nggak kelihatan. Kang Tro, saya sering melakukan pernapasan tapi belum bisa. Masa enggak bisa pernapasan? Coba nanti dibuka lagi lebih. Harus dipahami dulu dasarnya, konsepnya. Kalau teknik itu sampai sendiri-sendiri. Kuncinya di pikiran. Positif, negatif. Negatif, dada, perut, bawah perut. Positif di kepala kita. Ini tinggal sampai gabungkan biar hidup. Kalau lampu ada min, ada plus, hidup. Kalau minnya saja, plusnya kurang yo, tidak hidup. Sebenarnya itu. Maaf Kang Tro, setiap belajar keilmuan, semua kuncinya ada di napas dan saya dilarang katanya bahaya. Kenapa bisa begitu? Ya tergantung mas, gantung gurunya itu. Buang mas, pembuangan itu lewat mulut. Mohon bimbingannya calon istriku berpaling pada dah mau nikah. Coba difokuskan, ditanyakan kenapa, alasannya apa, kan semua ada alasannya. Latihan fokus itu gimana ya Kang, bagaimana?
Fokus itu tujuan, Mas. Titik fokus itu tujuan. Sampai mau melakukan pernapasan itu kan ada tujuannya. Contoh untuk pengasihan, itu berarti tujuannya sampai untuk pengasihan itu. Contoh untuk pelarisan, berarti tujuan sampai untuk pelarisan itu. Sampai meditasi, ingin ketenangan, berarti tujuan sampai mencari tenang. Itu titik fokusnya itu tujuan. Jangan yang lainnya. Kalau yang lainnya sampai juga nggak jelas gitu loh. Kalau mau nagih utang pakai afirmasinya apa, Kang? Tarik, tahan di dada, fokus ke orangnya, ubah rasanya. Rasa yang sampai rasakan itu sebenarnya kan sama dengan rasa orang lain. Ubah rasanya, kalau dia punya uang, dia ingin bayar utang ke saya. Kang Tro, pertanyaan saya di atas, apa perbedaan semedi dengan pernapasan? Ya beda, Mas. Kalau semedi itu diam, tenang, pernapasannya biasa, dari hidung pakai hidung. Kalau pernapasan itu memang murni mengolah nafas. Tidak butuh ketenangan di situ, tidak butuh apa itu, nggak butuh sepi, dimanapun bisa kalau pernapasan. Rayu Kang, apa itu nafas? Kenapa bisa dikatakan nafas dan apa hakikatnya nafas? Setiap saya nalar ketemunya selalu berhubungan vertikal dan horizontal. Apa itu nafas? Angin. Hakikatnya nafas ki angin ngono lho. Wangil sampean. Jelasin tentang pembuangan nafas lewat hidung dan mulut. Kalau lewat mulut itu membuang energi negatif. Kalau lewat hidung itu bisa untuk pengisian, sampai mengisi air untuk pengobatan, sampai mengisi jimat, sampai mengisi pusaka gitu loh. Nafsu itu apa? Sukma, Kang? Iya, sukma. Rasa, sukma itu rasa. Sehat selalu panjang umur. Ayo Kang Tro, bagaimana peleburan apa iki? Peleburan nafas ke jasad ini sudah sampai lakukan tiap hari, sampai gak usah sampai leburkan lah, lebur sendiri, otomatis ya Mas. Kita nafas saja loh, kita ndak nyuruh tarik, ndak ada, ya otomatis sendiri. Sampai kalau di saat sampean sakit hati, itu lebih baik omongan sampean itu ke orangnya yang baik. Dia sadar, dia senang sama saya loh. Dari sakit hati sampean itu adalah sebuah energi, bisa sampean ubah sehingga bisa orang yang benci sampean itu bisa senang kepada sampean, itu sebenarnya bisa. Kalau nafas melebur dengan jasad kan sudah Mas, jangan pakai sampai cari caranya. Kenapa sampai cari caranya? Itu sudah hukum alam kok, sudah otomatis kok. Gimana tadi cara pernapasan mematikan pikiran? Yo bunuh diri no Kang, bunuh diri loh caranya pernapasan kalau pengen matikan pikiran. Kalau pikiran mati itu semua mati loh. Gimana sampean? Memori sampean itu ada di pikiran. Tangan sampean bisa gerak, ini perintah dari pikiran. Pikiran larinya ke rasa. Rasa ini dari pikiran ke rasa ini kan pakai saraf. Sarap. Kalau mau ikut belajar langsung itu berapa hari Kang? 5 hari biasa sini, 5 hari. Lo pikiran sampean matikan. Di saat sampean tidur itu yang hidup pikiran sampean, ngatur saraf sampean, ngatur pernapasan sampean. Itu pikiran. Kalau pikiran mati ya sudah selesai. Pikiran rubah sedikit aja gila, apalagi dimatikan kan ya luar biasa itu.
Kang Mas, kalau nafas diberi salam piye untuk bahan perenungan? Beri salam gimana? Untuk bahan perenungan itu sampean bisa tarik nafas, terus sampean sadari bahwa sampean masih hidup. Sampean hidup dari nafas, dari angin. Terus di situ sampean cari lagi, selain angin sampean hidup dari apa? Tanah, air, api. Ini unsur Allah. Dan unsur yang ada pada diri sampean itu sama dengan alam semesta. Sama dengan makhluk lainnya, sama dengan tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan. Terus apa yang kita banggakan dari diri kita? Kita itu sama sebenarnya. Yang beda itu cuma pemikiran, akal pikir. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu kan akal pikir. Waktu tarik nafas, buang nafas, detak jantung terdengar di telinga. Kenapa ya Kang? Iya, itu diri sendiri kok. Seperti contoh orang mendengar bisikan itu kan bisikan dari dirinya sendiri. Tak jantung itu kalau kita diem aja, dengar kita itu. Oh, ada dalam diri kita sendiri masalahnya. Kalau kita sadar, ya kenal. Sampean bisa supranatural nggak Kang? Apa itu supranatural Kang? Apa itu Mas? Supranatural itu apa? Mungkin saya bisa, saya kurang paham sebenarnya. Nggak bisa Mas, hati itu bisa hidup dari pikiran. Nggak bisa, sampai nonaktifkan pikiran, semua organ mati. Makanya nyawa itu sini, lebih dekat dari urat leher. Karena apa? Kepala ke atas. Sampai bisa merasa manis, pahit itu karena ada di sini, bukan dari sini. Mau tanya Kang, cara menyembuhkan diri kita bagaimana? Diam, tenang. Bisa sampai dengan pati geni masuk dalam gelap itu untuk memperbaiki sel-sel kita yang mati juga bisa. Bisa dengan pernapasan, sering buang energi negatif kita itu bisa. Bisa dengan menenangkan pikiran, karena penyakit itu sebenarnya 75% dari pikiran kita. Gitu loh. Hati, paru-paru, perut bisa mengolah, berjalan, saraf bisa bekerja itu karena pikiran Mas. Kalau sampai nih off, semua off. Gitu. Supranatural seperti menerawang masa depan, past life, karakter, bakat orang. Oh, itu nggak perlu supranatural, itu nerawang karakter orang itu dari gerak orangnya, wajah orangnya bisa, tidak perlu supranatural. Kalau past life, kehidupan kita dahulu itu tidak bisa orang lain nerawang. Nggak bisa, saya jamin tidak bisa. Kalau ada orang bisa, dia pun tidak akan pernah bisa membuktikan. Tidak ada orang tahu masa lalu kita. Nggak ada orang tahu masa depan kita. Ada karena sampean percaya. Kalau tidak sampean percaya, ya tidak ada. Yang tahu dirimu itu adalah dirimu sendiri dan Tuhanmu. Kalau orang lain ngomong tahu dirimu, itu berarti orang itu sok tahu. Itu kalau saya itu kalau saya. Ada orang, wah muka aku terawang, ada kodamnya, itu bohong. Saya jamin 1000% dia bohong. Saya terawang, kamu ada kodam leluhur, bohong itu Mas. Kalau dia memang bisa suruh buktikan, suruh hadirkan, tidak bisa. Karena apa? Hanya merasa dia. Sebenarnya tidak ngelihat, hanya merasa. Itu sampai masuknya delusi. Kalau ngobrol sendiri empat mata dengan katanya ada depan sampean, ini itu sampean sudah masuk delusi itu.
Itu bukan kesaktian, itu hasil penciptaan jenengan sendiri. Itu. Oke, matur suwun buat semuanya. Ini sudah 1 jam. Terima kasih semuanya. Sehat, lancar, makmur semuanya. Yang keluarganya lagi ada masalah cepat keluar dari masalahnya. Yang belum makmur diberi kemakmuran. Yang bisnisnya lagi tersendat lancar kembali. Yang punya sakit cepat sembuh. Yang belum punya keturunan cepat punya keturunan. Dan selalu diberi kebahagiaan dan kemakmuran dari alam semesta. Terima kasih dari saya atas support dan dukungannya. Jadilah spiritual yang cerdas, budayakan berpikir sebelum merasa. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.